Datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad SAW. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku ya Muhammad SAW, apa itu Islam? Jawab Nabi, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan khusus untuk yang kelima ini, wa tahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau sanggup. Di ujung kalimatnya ada in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau istita'ah, kalau engkau mampu. Istita'ah di sini ada 4. Yang pertama istita'ah ekonomi, karena berangkat ke sana ada transportasi, ada akomodasi tempat tinggal, ada konsumsi makan selama di sana, dan keluarga yang ditinggalkan. Tidak boleh menjual sawah, tempat mencari nafkah, makanan pokok. Begitulah keringanan yang diberikan oleh ajaran Islam. Yang kedua istita'ah kesehatan badan. Orang yang kurang sehat tidak diwajibkan untuk datang ke Baitullah. Yang keempat adalah istita'ah ilmu, karena berangkat haji tidak hanya mengandalkan uang. Berapa banyak orang yang uangnya banyak tapi sebetulnya secara keilmuan belum. Maka sesungguhnya haji ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya, dan ada mubtilatnya yang membatalkannya, ada miqatnya. Maka dia mesti tahu, mesti faham di mana dia berwukuf, dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina, mabit selama di Mina, kembali ke kota Makkah nafar awal dan nafar tsani, melaksanakan tawaf ifadah, ditutup dengan sa'i tahallul kubra, dan berakhir dengan tawaf wada. Ini mesti dia mengerti. Yang keempat adalah istita'ah akal pikirannya, karena dalam Islam yang beribadah itu orang yang baligh, berakal. Banyak juga orang yang baligh tapi belum mampu, belum sampai akalnya. Itulah mengapa sebelum ke Baitullah perlu ada manasik, karena orang-orang yang berangkat haji dan umrah, kalau dia tidak dibekali ilmu, maka dia bingung melihat cara ibadah ini. Ibadahnya tidak ruku, ibadahnya tidak sujud, ibadahnya tidak membaca Al-Quran, tapi ibadahnya berjalan, berkeliling, dan ibadah ini tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Salat di mana saja bisa kita salat. Baca Quran bisa baca Quran di gunung, di bukit, tapi kalau untuk tawaf ini hanya ada di Baitullah. Kalau tawaf mengelilingi kuburan hukumnya haram, perbuatan bid'ah, tidak dilaksanakan, tidak diajarkan, tidak bisa diambil pengambilan hukumnya dari qiyas. Tapi begitu berada di samping Ka'bah, maka manusia melaksanakan tawaf. Ada 3 makhluk yang berputar. Malaikat berputar mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, manusia berputar mengelilingi Ka'bah, dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Ketiga makhluk yang berbeda, malaikat, manusia, planet-planet, putarannya sama. Menurut ilmu astronomi, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Semuanya berputar di garis edarnya masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari di tengah, matahari berputar di garis edarnya. Lalu kemudian Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling di samping matahari, dan putarannya sama seperti putaran orang yang sedang bertawaf. Dan ternyata molekul-molekul kecil pun semuanya berputar dan bergerak. Makanya dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barakah. Di setiap ada gerak pasti ada berkahnya. Malaikat berputar mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, orang yang tawaf berputar mengelilingi Ka'bah, dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Ketiga makhluk yang berbeda,
mengucapkan kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, dicintai disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.